melihat Camp Alpha. Ya, Akankah setuju gua. sesuai dengan off-season di mana gue lihat ada 3 tim, Ya. BTR, AE, dan juga TEM yang turun di satu area yang sama. Pesawat pun sudah menuju ke arah Camp Alpha. Tampaknya BTR sudah turun, ada tim yang turun bersama mereka itu Voin, tapi Voin akan menuju ke Hatin. Mata gue tertuju pada warna-warna lain. Ya, betul. Alter Ego. Sama! Tampaknya ada tim lain yang akan join the fight kali ini. Apakah 2 apa 3 tim nih, Pas? Ini tapi sebenarnya kalau kita ngomongin yang ada di bagian camp Alpha dan Wow. ternyata ada battle yang terjadi di arah bootcamp juga daripada Fast Lane. Kali ini bakal kedatangan tamu yang tidak diduga-duga. Sebenarnya udah terduga sih, cuman mungkin nggak keduga karena mereka bakal fight untuk di hari yang pertama. Di game yang pertama ada sedikit free fire dari satu pemain Fast Lane. Dari seorang Diko yang masih ada dan bermain di bagian tangga. Sementara di bagian lain, Flash baru saja mendapatkan poin. Tapi Rosemary malah bisa mendapatkan satu Vitrales. Diamankan begitu saja dan Rosemary juga diamankan. Trade terjadi di arah 2 fight yang ada di titik-titik yang berbeda. Sementara dari NWE, mereka masih fokus banget untuk melakukan clearing di lantai 1. Supaya tidak ada pengganggu sama sekali. Ini kayaknya efek-efek dari off-season kemarin masih kepicu adrenalinnya sampai di hari pertama, match pertama. Iya, tapi terlihat nih Pas dari NWE dan juga dari tim Face ya. Mereka ngebagi cukup rapi, setengah-setengah dari area bangunan U-nya. Tapi pelan-pelan, tapi pasti. Tampaknya dari Face mulai nge-pressure menuju ke arah NWE. Tapi di lain sisi, kita dari tim Alter Ego mulai ke pick off satu persatu anggota mereka. Bahkan kali kita bakal trading pun masih terjadi antara kedua tim tersebut. Di sisi lain juga tadi ada tim Flash yang masih tempur juga. Ya. Masih terlihat di layar kecil kanan bawah kita. Tapi terlihat kayak kita pakai Alter Ego sudah pulang terlebih dahulu. Dan area join the fight itu tim Voin Donkey yang kali ini ikut campur menjadi third party. Tapi di layar utama kita, Face Clan tampaknya masih bertukar juga. Masih 1-for-1, 2-for-1 actually. Untuk mereka, di mana saat ini mereka unggul 2 anggota. Tapi dari NWE masih coba untuk berliku-liku mencari celah dalam pertahanan dari tim Face. Ini Revival sedang diupayakan dan harusnya Face pegang kontrol nih di bagian bootcamp. ini nggak bisa ngebuat kita santai untuk di early kayaknya ya. Ini udah match, enggak, ini match udah beneran kan? Iya, ini Udah real betul, match ya? beneran. Ini bukan show match kan ya? Bukan kan? Ini bukan apa ya? Bukan scrim untuk di pembuka hari, nyoba-nyoba aset dan segala macam udah bukan kan ya? Udah bukan rehearsal kan? Dan tiba-tiba Fast Lane berhasil memenangkan secara mutlak. Satu tim dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Kemenangan mutlak didapatkan oleh Fast Lane kali ini. Oke, boleh gue komentarin Boleh, untuk match ini? silahkan. Boleh Gus. Kalian Yang kasihan Era dibuat juga. babak belur. Oke, walaupun ada tim Secret dan juga Homeboys, tampaknya masih menjadi PR kalian untuk melanjutkan ini. Masih lanjut loh. Berarti Camp Alpha, Bootcamp, terus Camp ini Bravo. Camp Bravo-nya juga fight. Sama kau. Sama kau ada 4 titik berarti yang Nggak terjadi ngerti. fight untuk di early gamenya. Terlalu crowded padahal kalau kita lihat berdasarkan bocoran map stream, Quarry kosong, Sami kosong, Nakamnya juga kosong. Paradise juga. Paradise juga bahkan scraping area di arah sekitaran Quarry juga masih kosong gitu. Dan Dok seharusnya bisa dimanfaatkan untuk beberapa tim yang memang belum bisa untuk mendapatkan hak paten drop zone mereka. Dari Homeboys juga kayaknya dibuat bonyok dengan kehilangan 2 anggota mereka, nggak ada trade elimination yang mereka dapatkan. Sementara Bigetron yang kehilangan 3 pemain kah? Gue ngeliat baru warna baru putihnya satu. baru Baru satu, satu. tapi sekarat tuh kayaknya Pas. Iya. Kayaknya nggak dapat healing juga karena tadi setelah fight mereka juga mungkin udah kepake-pake ya healingnya Yap. kan. Tapi kita masih melihat juga tampaknya Gila sih. ada fight lagi yang terjadi. Flash, 5 elimination sekantongnya di awal-awal dan ini kayaknya saatnya Junior ngomong sih. Sebenarnya, ini nggak Ini ada, show match Gus, lu analisa show match ini Gus. bentar, ini nggak ada rules yang namanya double point early kan? Nggak ada. Oke, ini agak menjadi tanda tanya karena tidak ada sama sekali yang namanya point double tadi yang seperti PL yang dimainkan. Oke, untuk ngomongin Camp Alpha, fokusnya flow antara Bigetron juga Alter Ego. Alter Ego agak mengget kota Alphanya ya baru works itu. Tapi kalau semua yang ngumpul di satu kota itu buat gue nothing. Ya berarti tujuan mereka tadi bentrok adalah uji line up firepower mereka. Uji ego doang. Uji ego. Uji ego doang. Tidak kalau lebih kita- dan tidak bukan. Uji Kalau ego lihat doang lu tanya kan menurut Pas ya, gue. tipikal better seperti apa? Iya. Kalau kita nonton dari konten lu ya, Iya. kan ada dari Koe juga bilang bahwa mereka emang ngebentuk tim ini sesuai dengan keinginan dari visi misi coaching staff ya gitu kan. Sama ngambil yang sering dikritik sama fans. Dibilang kayak BTR takut perang dan segala macam ya. Mungkin ini mereka buktiin mereka nggak takut buat perang. Tapi ternyata Razy terpotong rotasinya langsung dihantam knock and valid no debat langsung dipulangkan. Satu punggawa BTR sudah hilang lagi. Iya, tapi tampak kita bakal melihat ada peluru yang connect juga menuju ke arah player-player dari BTR lainnya. Dari Vikings, tampaknya mereka sudah mengunci area sekitar. Tapi mereka pun tidak bisa memenangkan fight ini tanpa ada kehilangan sesuatu. Satu player Vikings pun disecure oleh tim Bigetron yang sudah mengantongi 5 elimination. Saat ini Federales dan juga dari seorang Satarles, mereka pun terjepit tepat di luar area zona, kendaraan pun sudah dikunci dan depan mereka itu high ground.
Dan juga sisi kiri kanan semua dikunci oleh Viking. Untuk BTR ini salah satu posisi terburuk yang bisa Ya. mereka terpaksa dapatkan. Tapi bagi tim Viking mereka juga harus punya pertimbangan. Telat dikit masuk zona, belakang mereka bukit. Kalau sampai diisi, mereka juga udah skakmat. Iya, karena kalau kita lihat dari mapstream yang bakal ngelok mereka juga ada Magna Esport yang bisa memotong dari bagian selatan. Terus pergerakan juga harus diperhatikan dari BTR nanti yang kira-kira bakal menutupnya ke arah mana. Bahkan Talon diem-diem mereka udah ngedapetin tempat yang enak banget di arah-arah pertigaan ya, rumah pertigaan yang mereka kontrol. Hanya tinggal menunggu kalau misalkan zona terus-terusan menuju ke arah sana. Harusnya mereka bisa nyayur tergantung dari berapa amunisi yang mereka punya sekarang gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan Buat gue lagi? 1-2 terakhir buat Oke. Kak Agus sebelum akhirnya kita fokus menuju ke arah fight karena udah masuk di circle yang terakhir juga. Dengan potensi mapstream kayak gini Gus, Ya. WWCD forecast paling tinggi menurut lo ke arah tim mana? Vampire. Masih Vampire. Itu yang tengah dari Quarry pasti mereka saling adu tembak, tapi pengikisan yang paling enak tuh dari arah Vampire. Bagi gue ya. Iya. Karena kalau yang dari kanan ataupun dari atas, ya lo ngincer tengah itulah paling entah Void Donkey bisa dapat atau tidak, tapi dari Flash nampaknya sudah ada tembakan-tembakan dari seorang boss juga, tapi GK di belakang ada yang masuk juga powernya. Ya agak tanggung tadi sebenarnya kalau pengen dipotong tapi gak apa-apa biar Junior mengambil dan GK sudah berhasil diamankan satu tersungkur tapi tembakan begitu lagi datang dari seorang Tops yang hampir saja bisa mendapatkan korban yang kedua through the smoke dan hampir lagi untuk bisa mendapatkan sebuah knock-in tapi masih belum berhasil. Satu buah upaya untuk menambah pundi eliminasi. Flash mulai melipir mereka, Secret mulai mengatur temponya tapi granat bakal masuk, dua ter-take down. Satu harusnya bakal langsung dipulangkan sesaat lagi karena sudah mulai bleeding, bahkan granat demi granat yang dilemparkan oleh Flash benar-benar on point dan Molotov juga dilemparkan membatasi pergerakan dari last man standing yang ternyata masih bisa healing. First aid-nya berhasil, dia lompat tapi hitmark-nya masuk, DBS play bakal dilakukan dan Secret selesai. Flash membuat Secret terlihat cukup sepele. Iya, tapi sembari fight berjalan, sembari Flash mendapatkan elim ke-8 mereka, tampaknya Void pun sudah bersiap untuk melakukan penguncian ke arah tim Flash. Flash yang ketiga pemain yang masih tersisa saat ini harus retreat, harus tarik mundur, tapi mau kemana lagi pas? Karena mereka tepat di ujung area zona, hanya bisa bermain defensif saat ini, menunggu dari Void untuk tarik mundur. Ya. Tampaknya dari Void mereka juga akhirnya kembali dengan objektif gameplay mereka, bergerak menuju ke arah perumahan. Rumah pun sudah scouting, sudah dipastikan kosong. Ini rumah yang kata Junior menjadi kunci juga. Kalau dari Void bisa kontrol, dan kontrol ini bukan cuma dalam arti ngambil ya, tapi bisa menguasai Zoning out. area sekitar, bisa memastikan informasi sekitar tim sekitaran tidak membiarkan defense mereka bocor. Ini posisi chicken sebenarnya. Tapi baik lagi, itu semua kalau mereka bisa nggak cuma defensive compound, tapi bisa menguasai area sekitar mereka. Tapi kita lihat di sisi lain, tampaknya fight sudah mulai memanas kali ini, tampaknya tensi pun sudah mulai tinggi. Karena beberapa tim di sisi kiri terpaksa harus menuju ke arah perbukitan. Yang berarti kita bakal melihat fight demi fight demi fight. Sebentar lagi pecah Quarry dan juga sisi bootcamp. Yap, di pinggiran zona pastinya yang bakal ada bentrok-bentrokan fight yang terjadi karena sekarang juga sudah mulai terpicu antara RRQ dan juga salah satu tim berdatang baru ada Magna Esport kali ini yang sedang melakukan sebuah kontes dari knockdown. Sudah berhasil didapatkan oleh RRQ tapi ternyata mereka masih belum bisa mendapatkan poin tersebut. Tapi Bigetron dengan dua anggota mereka yang tersisa masih bisa melakukan upaya fight yang begitu ketat. Kali ini mendapatkan satu pemain dari Vampire tapi trade talk terjadi karena ada satu pemain mereka juga yang tumbang. Satar tumbangkan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby Fast Lane, mengambil sebuah keuntungan juga untuk melakukan sandwich ke arah Bigetron. Tapi lihat di pinggiran area zona pas, tampaknya fight kembali terjadi. Talon, FaZe Clan sudah mulai beradu peluru juga, di mana kita bakal lihat dari tim FaZe. Tampaknya satu pemain mereka masih dalam posisi tersungkur, tapi tidak jauh dari mereka. Di posisi luar zona juga masih ada tim Vampire Esports yang siap untuk melakukan third party. Dari Axel melontarkan beberapa granat menuju ke arah lawannya, tampaknya pun connect dan bisa untuk menyicil tidak. Masih ketahan batu, tapi dari tim Talon tampaknya punya upper hand menghadapi tim FaZe, dan kembali satu persatu anggota FaZe mulai dihabisi oleh tim Talon, tapi a new challenger has arrived. Tampaknya dari VPE bakal join the fight on Zen. Schwab mulai nge-push ke atas gunung. Lontaran granat mulai terjatuh lagi, tapi dari tim Talon tidak ada yang tercicil, tidak ada yang terjatuh. Tapi di sisi lain, tampaknya RRQ harus pulang juga oleh tim MEC di posisi ke-10. Kembali ke fight tim Talon. Linux masih berdansa di balik batu, masih mencari celah dalam pertahanan lawan, tapi granat dari Morban connect menumbangkan Linux, dan Miseri sekarang harus mengambil alih sebagai ujung tombak penyerangan dari tim Talon. Jujur ya, gue masih agak kecele gitu ngelihat Morman sekarang ada di Vampire karena biasanya ngelihat dia ada di arah Fast Lane, tapi kali ini battle cukup seru terjadi. Ada beberapa hal yang tidak mengenakan untuk Talon karena ketika mereka sedang nge-push mereka diganggu oleh tim lain lagi dan sekarang hanya menyisakan last man standing mereka, Miseri yang bakal menjadi ujung tombak terakhir. Vampire sudah mulai melakukan screening dan Diko sudah mulai mengendap-endap datang dari arah belakang. Miseri hanya berbaur dengan daun-daun yang ada,
berkamuflase supaya tidak terlihat oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Dan Vampire Ditinggalin. kayaknya bakal meninggalkan posisi dari seorang Miseri, tapi Tidak dalam posisi yang terbaik. Mereka sudah mulai dihimpit oleh zona dan dihimpit oleh dua tim. Osja dan juga dari tim Void. Void kayaknya masih bertahan juga. Masih mengontrol area Wah, compound. Tapi zona sumpah pas Agus. banget. Keluaran VPE kembali menjadi penguasa pinggir zona. Dan juga satu-satunya compound yang masih tersisa di zona kita yang keenam. cuy, baru hari pertama, match pertama prediksi Agus sudah on point bro. Seenggaknya nih meningkatkan WWCD forecast untuk tim Vampire yang saat ini teruntungkan banget dari stage ke-6 atau zona ke-6 yang mengarah menuju ke arah mereka. Mereka satu-satunya tim yang masuk menuju ke arah circle yang ke-6. Sementara Talon kali ini hanya menyisakan seorang Miseri bermain dengan super lambat. Bermain di area belakang. Membuntuti satu tim di depan mereka, Aus JTH yang bakal diikuti oleh seorang Miseri. Tapi ternyata Viking mendapatkan satu tamu yang datang. WS1 sudah mulai menuju ke arah pemain dari tim Viking. Gosu kali ini menerima splash damage yang agak menyakitkan. 50 HP barnya hilang. Tapi ada balasan granat dari seorang Gosu yang masih belum bisa membawakan sebuah hasil. Bermain sabar dengan jumlah player mereka saat ini. Ada pantauan juga dari seorang Gewi di balik sebuah batu, melihat menuju ke arah depan sana dan memperhatikan setiap gerak-gerik dari tim Flash yang ada di arah seberang. PR mereka di depan Flash, tapi ada tim lain lagi, tapi Miseri tertangkap oleh seorang Swap. Selesai perjalanan dari tim Talon, berarti hanya ada Void yang sedang meng-Indo Pride untuk di circle ke-6 ini. Yes, top 5 sudah tercapai saat ini dan kita bakal lihat dari VPE ternyata mulai perang juga, mulai mengganggu tim sekitar karena dari Osja menabrak langsung menuju ke arah Morman. Morman kali ini salah satunya tim pemain yang masih ada di sisi depan menahan Osja dengan bantuan. Bala bantuan dari sisi belakang membantu cover Fire dan Osja yang tadi terlihat cukup garang. Sekarang tinggal misalkan satu pemain mereka bahkan Selesai. dipulangkan ke arah lobby. Vampire is on fire. Tapi mereka tidak bisa berdiam diri juga karena tampak kayak dari Void melihat momentum ini. Coba untuk join the fight, coba untuk menguasai area dalam zona. Sembari lihat Zeta mulai bergerak-gerik juga di atas high ground, mencari informasi, mencari batu-batu, mencari pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai fortingan. Tapi Gosu masih mengendap-endap, masih berlika-liku di sekitar area Void. Tapi dari Flash tampaknya mulai jatuh juga player-player mereka, disecure oleh seorang Rezak. Dan VPE pun tersisa dua pemain yang masih aktif saat ini. Upaya revive tampaknya sedang terjadi juga, tapi dari Void, high ground advantage yang mereka punya. Dengan Zeta yang diturunkan di bagian pinggir zona, ternyata cukup nge-pressure ke arah seorang Morman. Tapi ternyata The Swap dia pun sedang mencari celah dalam pertahanan dari Void, sementara Viking akhir tumbang dan menyisakan 3 tim tersisa. Vietnam, Thailand, Indonesia. Ya, masing-masing satu untuk dari 3 perwakilan negara ini untuk ada di circle yang ke-7, di mana Void sekarang sudah mulai melakukan split, dua split yang mereka lakukan untuk bisa mengontrol bagian arah timur dan juga arah selatan, sementara barat dikuasai oleh pemain-pemain dari Vampire yang menyisakan 3 anggota mereka, satu orang cukup low HP. Morman ditinggalkan di bagian belakang sana, masih merangkak. Nice potato. Bisa melakukan healing dan tiba-tiba Dapat Potato lagi. bisa mendapatkan satu boost. Langsung diamankan begitu saja. Ada satu mangsa yang tidak dilepaskan oleh pemain-pemain dari Void Donkey ID. Zona, Saat ini mereka mengontrol zonanya dan regroup cepat. Mereka lakukan setelah adanya 2-2 split yang mereka lakukan. Tapi lihat Tops, melihat satu orang di depan sana dengan DBC bisa mendapatkan satu, tapi Tops bahkan bisa mendapatkan yang kedua. Satu confirm elimination langsung dia dapatkan. Dia ingin mendapatkan confirm yang kedua dan Onsen terselamatkan. Void mendapatkan momentum, mereka langsung merangsak naik dan Void Donkey ID. Inilah dia penampilan dari tim peringkat 5 dunia 2024 PMGC. What